Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua, seluruh pecinta tim nasional Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, masih di channel Bung Harpa dan masih tetap mengupdate perkembangan tim nasional Indonesia. Walaupun backgroundnya adalah tim kesayangan gua, Arsenal, ya memang saat ini gua berada di mana ya, di Arsenal apa di samping kampus gua ya, karena ini juga mantan kampus gua, deket di sini dulu. Anyway, ya, gue baru aja sampai di London, mungkin ya 3-4 jam yang lalu sebenarnya. Tapi tadi lumayan perjalanan dari Heathrow ke hotel, lumayan melelahkan, lumayan jauh, 1,5 jam karena naik underground. Kemudian sempat bertemu dengan seseorang lah, gue nggak usah sebut namanya, orang Indonesia juga yang football enthusiasm. Dan kemudian kita juga sedikit bahas soal timnas. Ini timnas tuh Indonesia. Jadi seperti yang gue bilang, walaupun gue ada di London, hati ini tidak bisa berpindah, tetap ke timnas, tetap juga penasaran, pengen lihat atau pengen mengikuti perkembangan apa yang terjadi di Jakarta, di Indonesia menjelang pertandingan menghadapi Irak dan juga Filipina. Nah ini nih, khas di London ini begini, berangin, jadi agak goyang-goyang ya, selalu windy, berangin dan cuacanya selalu mendung ya, walaupun gue nggak bisa ngasih lihat ke kalian ya, ini mendung kayak gini lah cuaca di sini. Nah jadi seperti yang gue bilang kemarin waktu gue transit di Doha, walaupun gue kesini tuh dalam rangka untuk meliput langsung final Liga Champions antara Dortmund dan Madrid, tapi gue akan terus juga mengabarkan apa yang terjadi di tanah air ya, walaupun gue nggak ada di sana, nggak ada di tanah air, nggak mengikuti langsung seperti biasa kayak kemarin di Qatar, tapi dari berita-berita yang diupload teman-teman kita dari berbagai media, portal, podcast ataupun berita dimanapun itu, nah nanti gue coba akan merangkum dan gue coba akan katakanlah menghubungi informan channel Bung Harpa untuk Pramu ini menjadi satu kesatuan ya. Jadi soal bodyguard gue udah bahas, kita leave it alone. Nah soal rumput ini juga bukan hanya di sesi latihan yang bermasalah. Ternyata kondisi di GBK itu terakhir ya, dari kalau nggak salah dari salah satu platform sosmed juga itu diupdate kondisi rumputnya masih kurang standar lah, masih ada kuning-kuningnya, banyak yang agak botak-botak sedikit. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Gue baca beberapa komen juga dari kalian yang mengatakan lihat tuh pemain tim nasional kita mainnya bagus kok waktu di Qatar kemarin, kan terdorong juga dengan rumput yang bagus, dan memang betul banget itu memang sangat membantu, apalagi sekarang kita eranya bermain dari kaki ke kaki, walaupun juga kadang-kadang transisi cepat, tapi bukan bola long ball yang asal-asalan kayak zaman dulu ya, mohon maaf untuk penggawa timnas yang dulu, tapi ya itu harus kita akui. Sehingga poinnya adalah ketika lapangannya itu tidak bagus atau bermasalah, nanti tidak maksimal, jadi permainan kita juga tidak bisa ke titik permainan yang terbaik. Jadi ini mungkin salah satu catatan juga supaya ini menjadi ada solusinya lah gitu ya. Jadi bukan kita saling menghujat, tapi mendorong untuk memberikan semangat ya kepada teman-teman, kepada bapak-bapak di PSSI dan ibu-ibu juga, karena ada juga perempuan, untuk mencari solusinya seperti apa. Apakah perlu katakanlah di BOT kan, ada mungkin tanah di daerah mana, di Sawangan atau di Cisauk yang gak kepake, kemudian disewa begitu ya, dibagusin, kan gak terlalu mahal harusnya ya, maksudnya untuk investasi daripada nyewa keluar duit terus kemudian juga gak maksimal lapangannya. Kenapa? Karena itu lapangan orang, standarnya sesuai dengan dia. Nah kalau kita yang ngelola, kita BOT kan, BOT itu build, operating, transfer. Jadi ini tanah kalian misalnya, terus gua sewa 10 tahun misalnya, tapi sesuai dengan standar gua. Nah nanti kita ada fee-nya ke mereka, nah itu kan beda gitu. Jadi udah mulai dipikirkan hal-hal seperti itu supaya kita nggak menjadi hanya debat kusir ya di di lini media massa ya. Kita cari solusinya, karena ya itu dia, satu-satu sudah mulai diperbaiki, dari tim nasionalnya juga, pelatihnya juga demikian. Jadi semuanya juga harus simultan ya. Nah terkait juga dengan cedera dari Nathan dan Yance, terus terang gue belum mendapatkan info, tapi memang Yance yang katanya sih agak sedikit lumayan lebih serius dibandingkan Nathan, karena Yance kan memang beberapa kali juga dia memang cedera ya, waktu kemarin juga kan Piala Asia senior juga dia juga bermasalah. Jadi kita berharap
hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, nggak ada lagi tuh lapangan busuk tapi tetap dipaksakan dan akhirnya jadi nggak maksimal. Nah kemarin gue juga dapat masukan dari teman-teman, ada, gue nggak usah sebut nama lah, nggak enak ya, ini hanya untuk masukan bersama-sama. Jadi ketika latihan di Lestarian Madya itu belakangnya itu kan bolong. Jadi gue masih ingat nih teman-teman, waktu itu ada pertandingan apa sih namanya ya, sorry gue agak lupa, pokoknya yang kelas usia muda lah antara Persija dan Persib Bandung. Nah itu ada beberapa orang tua, kalau nggak salah dari kubu Persib Bandung ya, yang nonton di belakang gawang dari ya salah satu sisinya lah gitu. Jadi memang ada pagar tapi bolong, jadi bisa kelihatan gitu loh. Nah kemarin itu tampaknya ada yang merekam sesi latihan taktikal ya, bukan lagi pemanasan, dan kemudian di share. Nah ini mungkin juga masukan supaya jangan dilakukan ya, karena bisa saja ini menjadi bocoran informasi ke tim lawan, dalam hal ini Irak, untuk bisa menangkal ya senjata kartuas yang ya mungkin sudah disiapkan secara rahasia oleh Sintayong. Nah itu mengapa kalau kalian yang ngikutin channel ini, waktu di Qatar itu pasti kita hanya dikasih liputan atau ngambil gambar itu 15 menit awal, karena memang saat 15 menit awal itu kan mereka baru pemanasan. Jadi nggak ada tactical game, nggak ada game plan yang ingin dicoba dimatangkan oleh pelatih, yang takutnya nanti bocor ke lawan, dan ini yang gue bilang tadi bisa ditangkal dengan mudah gitu. Jadi ini hanya masukan. Jadi ya semoga juga kita media itu bukan hanya menyiarkan untuk mendapatkan pembaca atau pendengar sebanyak-banyaknya, tapi juga untuk membantu dalam hal ini tim nasional deh gitu ya, supaya kita bisa memenangkan pertandingan menghadapi Irak nanti. Kalau kita menang, kita pasti lolos ke babak ketiga. Terakhir sebelum gue tutup soal stadion, ini dari pendapat gue, bahkan juga ini bisa dibenarkan secara tesis. Nah kebetulan temen gue sekelas yang kuliah di sini namanya Carsten Steffert, orang Jerman. Gue masih ingat tesisnya itu membahas soal fungsi stadion lah, kira-kira seperti itu ya. Menurut penelitian dia, itu di atas 50% memang fungsi stadion itu di Eropa khususnya, mungkin di dunia pada umumnya ya. Gue rasa ini bisa menjadi representasi atau benchmark dunia. Itu memang justru pemasukannya dari luar sepak bola. Jadi ini mesti dipahami ya, ketika kita berdiskusi juga jangan cepat reaksional. Nah, karena kalau kita hanya untuk olahraga, apalagi untuk bola, itu memang sangat merugikan gitu. Karena berapa kali sih dalam setahun dipakai untuk main bola? Mungkin hanya 10 kali, 15 kali gitu. Sementara kalau kegiatan-kegiatan yang lain, apakah itu kegiatan konser musik, apakah itu kegiatan politik, keagamaan, ajang pencarian bakat, entertainment, segala macam, ini kan bisa mendatangkan duit. Seharusnya dengan adanya pemasukan tersebut kemudian bisa membangun stadion atau memelihara stadion itu menjadi lebih bagus. Nah masalahnya adalah itu siklus itu tidak terjadi gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya itu. Bahkan Indonesian Arena pun dibangun dengan asumsi strukturnya itu bisa portable, bisa dipakai untuk konser musik, bisa dikecilin, digedein dan sebagainya, nggak ada masalah, tapi diatur yang baik gitu loh. Bahkan kalau di Prancis, dari pengalaman gua ngeliput di Euro 2016, itu lapangan itu benar-benar kayak karpet, kemudian dia bisa diganti, dilipat, diganti yang baru. Jadi dalam 3-4 hari itu udah bagus lagi gitu. Nah, ini hanya masukan bukan terserah sih, harusnya sih didengar paling enggak ya. Supaya kita tidak hanya berdebat kusir, wah ini untuk bola saja, ini nggak boleh untuk konser. Enggak, ini untuk konser, perlu juga untuk duit. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dipakai untuk kegiatan apapun. Cuman ya ketika memang nanti kembali sudah diperlukan untuk bermain, untuk digunakan untuk bermain bola misalnya, keadaannya harus seperti sedia kala. Itu aja sebenarnya nggak ada masalah. Jadi solusinya yang dicari, bukan hujatannya yang kita kedepankan gitu. Jadi nggak ada masalah. Malah seharusnya kalau banyak kegiatan dipakai di GBK, itu menurut gue malah lebih bagus. Harusnya ya, karena ada masukan untuk bisa membuat stadion ini untuk memelihara menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah kita nggak tahu nih, karena kalau yang gue tahu pengelolaan Gelora Bung Karno itu di bawah Seknek, setahu gue ya. Nah kita nggak tahu duitnya dikemanain, untuk apa. Karena kalau kita lihat kegiatan dari yang melibatkan atau yang mengambil tempat di Gelora Bung Karno ini kan sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Yang gue bilang tadi ada partai politik malah kalau di Indonesia kan, kalau di luar negeri setahu gue nggak sampai segitunya ya. Kemudian ada kegiatan keagamaan banyak ya kan, kemudian juga kegiatan lain-lainnya macam-macam lah gitu ya, mungkin kayak semacam takbir akbar atau apa gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada masalah gitu. Jadi kembali lagi supaya manajemennya mungkin dibenahi.
mungkin itu dulu update dari gua. Jadi ini adalah video pertama gua setelah tiba di London. Gue sedikit spill aja, rencananya besok. Ini sebenarnya ini kan ini gua rekam jam setengah sembilan malam waktu sini. Jadi matahari masih ini nih. Mungkin gua akan kasih spill kalian dikit ya. Nah ini, nah tuh, ini setengah 9 malam segini nih. Masih ada matahari. Nanti bulan Juni lebih malam lagi, dia baru gelap. Setengah 9 malam. Nah ini sekeliling Emirates. Ya, jadi ini video pertama kali gua di London, tetap membahas soal tim nasional, tapi dari tim kesayangan. Nah, mantep nggak tuh kan? Oke. Jadi besok gua akan ambil akreditasi di Wembley, dan mungkin gua akan sedikit review lah bagaimana jelang pertandingan final nanti. Dan ada info yang paling menarik, last but not least itu. Jadi kalau kalian yang dengar podcast gue, jangan yang cuma awalnya doang, sampai habis. Kadang-kadang info-info pentingnya gue taruh di belakang. Nah jadi antara besok atau lusa sih, gue lupa ya, pokoknya besok atau lusa lah, gue juga baru dapat infonya begitu sampai di London. Itu nanti akan ada 5-a-side atau 5 lawan 5 antara kita melawan All Star Eropa. Salah satunya yang main itu bukan kakak slang ya, kakak Ricardo Isaacson Santos, pemain AC Milan dan Madrid. Terus kemudian siapa lagi gue lupa. Nah Indonesia itu main yang diperkuat sama ini Andri Tani, Rafael Maitimo gitu. Nah nanti untuk mendukung Persija, siapa tahu kan mau gimana, mungkin melihat langsung pemain kalian main di London lawan kakak. Nah ini saat yang tepat, dan gue mungkin nanti akan mencoba menginterview mereka. Siapa tahu aja mau. Andri Tani kan agak susah biasanya, atau Rafael Maitimo. Siapa tahu ada info-info yang menarik. Seperti biasa, infonya A1 langsung dari London kali ini. Oke, mungkin itu dulu video perdana gua. Jujur gue tadi bingung mau ngomong apa ya, tapi akhirnya ya oke, gue dapet ide. Yang penting kalian terpenuhi lah mungkin keinginan kalian untuk mendengarkan langsung reportase gua yang kali ini spesial ya, langsung dari London, dari Holloway Road ini nama daerahnya ya. Oke, terima kasih. Kalian mungkin ada masukan, ada apapun itu, ditunggu komennya di bawah. Komen yang anti, yang kritik boleh, tapi kita harus jaga kesopanan adab. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian selalu dinaungi kesehatan, kebahagiaan, dan happiness. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Adios.